wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Rosida 5 dengan NIM 860333881 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Universitas Terbuka Salut Kartini Rembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Daftar isi. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan ilmu filsafat. Yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat ilmu sebagai pengawas sekaligus penguat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bekerja sebagai pondasi sekaligus penjaga gawang yang memastikan ilmu pendidikan tetap ilmiah, diakui, dan berada di jalur yang benar melalui 3 cara. Yang pertama yaitu ontologi, menjaga eksistensi. Filsafat menegaskan bahwa ilmu pendidikan itu mandiri dan punya fokus yang jelas. Fokus ilmu pendidikan adalah proses memanusiakan manusia melalui kegiatan mendidik dan pembelajaran. Yang kedua yaitu epistemologi, menjamin keilmiahan. Filsafat bertindak sebagai penguji. Ia memastikan teori dan metode mengajar yang lahir benar-benar masuk akal, teruji secara ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang ketiga yaitu aksiologi, mengawal nilai. Pendidikan berhubungan langsung dengan pembentukan manusia. Filsafat memastikan ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Artinya, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk moral, etika, dan karakter, bukan sekedar mencetak mesin pekerja. Yang kedua yaitu pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini saling menguntungkan ketika sebuah proses pendidikan berhasil memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Hal itu akan memberikan umpan balik yang kaya bagi filsafat ilmu. 1. Menyediakan laboratorium nyata. Teori-teori filsafat yang abstrak seperti bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan diuji langsung di dalam ruang kelas. Yang kedua yaitu memasak fenomena baru. Tantangan pendidikan zaman sekarang seperti pengaruh AI atau gadget yang fokus pada anak. Fenomena ini memaksa para filsuf untuk berpikir dan melahirkan teori-teori filsafat pengetahuan yang baru dan relevan. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Dikatakan sebagai pisau analisis karena 3 pilar dalam filsafat ilmu mampu membedah dan mengeliti masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya, bukan cuma melihat gejalanya di permukaan. Saat ada masalah pendidikan, misalnya banyak siswa yang stres atau hasil belajarnya rendah, 3 pisau ini bekerja secara berurutan. 1. Pisau ontologi, membedah apa masalah yang sebenarnya. Kita dipaksa melihat hakikat masalahnya. Apa anak malas atau memang beban kurikulum yang tidak sesuai dengan kodrat perkembangan usia mereka. Yang kedua yaitu pisau epistemologi, membedah bagaimana cara mengatasinya. Kita membedah metodenya. Apakah cara guru mengajar terlalu monoton, hanya menghafal? Bagaimana struktur kurikulum dan medianya, apakah sudah tepat? Untuk yang ketiga yaitu pisau aksiologi, membedah untuk apa solusinya. Kita menguji tujuannya. Jika metode atau kurikulum diubah, apakah perubahan ini benar-benar demi kebaikan moral dan masa depan anak? 4. Contoh konkret dalam praktik pendidikan. Kurikulum Merdeka dan kelas SD. Berikut adalah contoh nyata dan penerapannya. A. Dalam kebijakan kurikulum Merdeka. 1. Ontologi. Kurikulum ini memandang anak bukan sebagai kertas kosong yang bebas dicoreti guru, melainkan sebagai individu merdeka yang sudah punya bakat dan potensi uniknya masing-masing. 2. Epistemologi. Cara
belajarnya diubah, tidak lagi duduk diam mendengarkan ceramah, melainkan aktif lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Siswa membangun pengetahuan sendiri dengan terjun langsung menyelesaikan masalah di sekitarnya. Yang keempat yaitu aksiologi. Target akhirnya bukan cuma angka nilai rapor yang tinggi, melainkan terbentuknya karakter akhlak mulia, mandiri, dan gotong royong. B. Dalam pembelajaran di kelas dasar, contoh belajar matematika. Ketika mengajar materi perkalian di kelas rendah SD, 1. Guru yang paham filsafat ilmu tidak akan langsung menyuruh anak menghafal rumus 3 kali 4 sama dengan 12. Secara epistemologi, anak SD berpikir secara konkret dan bukan abstrak. Maka, guru menggunakan benda nyata, membawa 3 buah keranjang yang masing-masing diisi dengan 4 buah apel. Anak menghitung sendiri totalnya. Saat proses ini, anak belajar bekerja sama dan jujur secara aksiologi. Mereka mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman yang bermakna, bukan dari doktrin hafalan. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.